Bab 296. Bo. Tanpa diduga, Kyle langsung berlutut di kaki Sofia. Sofia, ini salahku. Aku sangat tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu. Maafkan aku, Sofia. Biarkan aku bersujud padamu. Sofia kehilangan itu dan menangis. Dia berbalik untuk berlari ke Kyle dan memeluknya. Ayah, ini bukan salahmu. Aku sendiri yang membuat pilihan. Karena ini hari besarku hari ini, kita tidak boleh menangis. Olivia juga menghampiri mereka, memeluk Sofia, dan mulai menangis. Oh, gadisku yang malang. Mereka bertiga saling berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Mendengar teriakan itu, Zeke berjalan keluar ruangan. Pemandangan yang memenuhi matanya membuat hatinya sakit karena kesusahan. Sofia dengan cepat menyeka air matanya dan melihat foto di tangan Zeke sebelum dia berkata dengan senyum yang dipaksakan, ada kebakaran tahun lalu. Foto itu hampir terbakar menjadi abu. Untungnya, ayah berhasil masuk dan mengambil foto itu. Api meninggalkan lubang besar di foto itu, dan kaki ayah yang cacat juga terbakar. Zeke buru-buru berjalan ke arah Kyle dan mengangkat kaki celananya. Kaki Kyle dipenuhi bekas luka bakar dan banyak dari luka bakar itu mengeluarkan nanah. Zeke menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum dia berbicara. Sofia, ambilkan aku air mendidih. Aku akan membersihkan luka ayah. Oke. Sofia menganggukkan kepalanya dan berjalan keluar untuk merebus air. Zeke mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor band. Suruh dokter terbaik di kota untuk datang dan merawat ayah baptisku. Mengingat fakta bahwa tidak ada obat di pedesaan, Zeke tidak dapat membantunya dengan pengobatan meskipun dia kompeten. Dia hanya bisa mendapatkan dokter untuk datang ke sini. Segera, jawab Ben cepat. Melihat Zeke, Kyle tersenyum kecut. Apa benar ada yang salah dengannya? Kenapa dia mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Sulit untuk hanya membuat janji dengan dokter terbaik di kota, bagaimana mungkin dia datang ke desa kecil ini dan merawatku? Pada siang hari, Olivia menyiapkan beberapa makanan enak meskipun dia sedang kesusahan. Kyle sedang tidak ingin makan karena dia tenggelam dalam kesedihannya. Zeke, bagaimanapun, melahap makanan itu. Rasa makanannya masih sama. Semua makanan di dunia ini tidak sebanding dengan makanan yang disiapkan oleh Olivia. Sementara itu, Sofia dan Olivia merasa kasihan pada Zeke saat mereka melihatnya makan seolah-olah dia sudah kelaparan selama berhari-hari. Apakah dia tidak punya cukup makanan di luar sana? Pada saat ini, keributan terdengar dari luar rumah mereka. Kemudian, Yoshua terdengar berteriak, "Aku di sini untuk mengantarkan hadiah pernikahan, Sofia." Wajah Sofia dan orang tuanya mendung dalam sekejap. Jonas dan Yoshua berjalan ke halaman yang dikelilingi oleh sekelompok orang. Setelah itu, mereka meletakkan 6 tas merah di pintu. Beberapa penduduk desa bertanya, "Apa yang kamu masukkan ke dalam tasmu, Yoshua?" Selain beberapa rokok bermerek dan anggur yang baik, ada 11.000 di setiap kantong, yang mewakili keteguhan hati saya terhadap Sofia. Secara total, saya sudah menyiapkan 66.000, mewakili kehidupan masa depan yang penuh dengan kebahagiaan dan harmoni, Yoshua berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Wow! Penduduk desa menjadi liar. 60.000. Kamu terlalu baik untuk Sofia. Aku seharusnya membiarkan putriku menikahimu jika aku tahu kamu akan memberikan hadiah pernikahan yang begitu besar. Sofia, ini menunjukkan Yoshua sangat mencintaimu dengan sepenuh hatinya, jadi kamu harus menyayanginya. Namun, keheranan tertulis di seluruh wajah Zeke. Penduduk desa begitu terkejut melihat hadiah pernikahan hanya 66.000. Tingkat kemiskinan desa ini di luar imajinasinya. Terima saja hadiah pernikahannya, Sofia, kata Yoshua. Oke, Sofia menganggukkan kepalanya tanpa sadar. Dia kemudian meraih hadiah pernikahan untuk dibawa ke dalam rumah. Menurut aturan, begitu hadiah pernikahan diambil di dalam rumah, Sofia akan dianggap sebagai istri Yoshua. Pada saat itu, Zeke tiba-tiba menghentikan Sofia. Mereka bisa menunggu, Sofia. Apa yang kamu lakukan, Zeke? Berhentilah main-main. Itu akan membawa nasib buruk. Kamu tidak ingin Sofia bernasib buruk di masa depan, kan? Yoshua merengut. Mengabaikan Yoshua, Zeke tersenyum pada Sofia. Dengar, Sofia. Bab 297. Sofia dan penduduk desa bingung. Dengar apa? Namun, kerumunan itu masih menjadi tenang dan mulai mendengarkan dengan seksama. Raungan mesin terdengar samar-samar dari jauh. Setelah beberapa saat, seorang penduduk desa berbisik, sepertinya ada mobil yang datang. Ya,
Saya pikir ada lebih dari satu mobil yang datang. Ayo pergi dan periksa. Penduduk desa berkerumun di luar halaman. Sofia menatap Zeke dengan bingung. Ada apa dengan suara ini, Zeke? Kenapa kamu tidak keluar dan melihat-lihat? Jawab Zeke. Baik, Sofia menganggukkan kepalanya. Sofia, kenapa kamu tidak mengambil hadiah pernikahan di dalam rumahmu sebelum pergi? Tanya Yoshua, yang mulai panik. Sofia ragu-ragu dan melirik Zeke, yang langsung meraih tangannya dan berjalan keluar. Bajingan, aku ingin melihat trik apa yang bisa kamu lakukan, geram Yoshua. Di jalan pegunungan di kejauhan, armada kendaraan skala besar terlihat melaju ke arah mereka. Ketika armada semakin dekat, semua orang menemukan bahwa sebagian besar kendaraan adalah ambulans, dengan beberapa bus tertinggal di belakang. Ini membuat penduduk desa semakin bingung. Mengapa ambulans ada di sini? Ada begitu banyak dari mereka. Raungan dari mesin mengirimkan getaran ke seluruh desa. Akhirnya, ambulans perlahan berhenti di depan rumah Kyle. Pintu ambulans terbuka dan ratusan dokter turun dari ambulans dengan tertib. Beberapa penduduk desa mengenali siapa mereka. Oh, mereka dokter dari rumah sakit kota. Pria di depan adalah direktur rumah sakit. Pria itu direktur kardiologi, seorang dokter kedokteran. Saya harus meminta kerabat saya di kota untuk menggunakan koneksinya agar saya dapat berkonsultasi dengannya. Apakah semua orang di rumah sakit datang ke sini? Sial, mereka tidak akan memindahkan rumah sakit ke sini, kan? Omong kosong. Desa kami sangat miskin dan terbelakang, dan jalannya sulit, tidak mungkin mereka pindah ke sini. Direktur rumah sakit tua berjalan melewati kerumunan dan berkata, "Permisi, bolehkah saya tahu siapa Kyle?" Kyle tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia belum pernah melihat tontonan yang begitu besar. Dia sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Jantungnya berdegup kencang saat sutradara memanggil namanya. "2. Saya Kyle," jawab Kyle dengan suara gemetar. Direktur membungkuk hormat kepada Kyle dan berkata, "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Kalum, saya Direktur Rumah Sakit Umum Clearview. Seseorang telah meminta saya untuk merawat Anda. Tolong bantu saya menyelesaikan pekerjaan saya." Kemudian, Direktur melambai kepada orang-orang di belakangnya. "Mulai bekerja." Rombongan dokter segera mulai mendirikan tenda, memindahkan alat kesehatan, dan mengeluarkan obat. Sepertinya seluruh rumah sakit benar-benar pindah ke sini. Zeke belum memberitahu Ben tentang kondisi medis Kyle, jadi Ben hanya meminta seluruh tim rumah sakit umum Clearview untuk datang. Kerumunan itu tercengang. Astaga! Staf rumah sakit umum Clearview di distrik Riverdale, rumah sakit tersier kelas 1 yang terkenal, sebenarnya telah menempuh perjalanan ratusan kilometer melintasi perbukitan dan sungai untuk datang ke daerah pedesaan yang miskin ini, hanya untuk merawat Kyle, yang tapi orang miskin. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Atas undangan baik direktur, Kyle mengikutinya ke tenda dengan tubuh gemetar untuk pemeriksaan dan perawatan. Dia tidak bisa membuat dirinya merasa bahagia karena dia takut mati. Sementara itu, Sofia menelan ludah dengan terbata-bata. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya yang meminta mereka untuk merawat ayahku? Tenang, Sofia, ini baru permulaan. Ada kejutan yang lebih besar menunggumu. Zeke memegang tangan Sofia. Sofia melebarkan matanya karena terkejut. Ini tidak diatur olehmu, kan, Zeke? Puff. Yoshua tidak bisa menahan tawa di samping. Haha, kamu melebih-lebihkan dia, Sofia. Jika dia, sebagai pekerja konstruksi, bisa membuat dokter rumah sakit umum Clearview datang ke sini, aku akan makan pasir. Bab 298. Yoshua melanjutkan dengan mengatakan, sebenarnya, ini adalah bagian dari hadiah pernikahan dari saya. Hati saya sakit melihat Kyle, Paman Kyle tersiksa oleh penyakitnya, jadi saya meminta orang untuk membantu mengobatinya. Anda tahu, saya memiliki saudara yang bekerja sebagai salah satu staf manajemen rumah sakit umum Clearview. Saya memintanya untuk membantu membuat janji dengan dokter untuk Paman Kyle pagi ini. Tanpa diduga, dia langsung membawa para dokter ke sini setelah saya tidak sengaja mengungkapkannya. Paman Kyle kesulitan berkeliling. Mendengar ini, Sofia menganggukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya. Dia tahu Yoshua memiliki kerabat yang bekerja di rumah sakit umum Clearview, tetapi dia tidak berharap kerabatnya memiliki pengaruh yang begitu besar sehingga dia dapat memindahkan seluruh rumah sakit ke sini. Antara Zeke dan Yoshua, dia secara alami memilih untuk percaya pada yang terakhir. Bagaimanapun, dia lebih mungkin membuat ini terjadi. Mendengar kata-kata Yoshua, penduduk desa meledak dengan kegembiraan saat mereka mengepung Yoshua. Yoshua,
Aku tahu kamu mampu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu cakap sehingga kamu bisa memindahkan Clearview General Hospital ke sini. Yoshua, jujurlah pada kami, seberapa kaya keluargamu? Kamu pasti seorang jutawan, kan? Yoshua, aku tahu aku salah karena menolak lamaran pernikahanmu terakhir kali, tapi aku telah memutuskan untuk menerima lamaranmu sekarang setelah beberapa pertimbangan yang cermat. Maukah kamu memberiku kesempatan lagi? Yoshua, bisakah kamu meminta mereka untuk merawatku? Aku mengantri selama lebih dari seminggu beberapa waktu lalu, tapi aku masih belum bisa membuat janji dengan direktur kardiologi. Masalah sepele semacam ini akan dibahas nanti. Lebih penting bagi dokter untuk mengobati ayah mertua saya terlebih dahulu, kata Yoshua dengan ekspresi arogan di wajahnya. Zeke tercengang. Pria yang berkulit tebal. Bagaimana dia bisa menggertak dan mengambil pujian tanpa malu-malu? Hentikan, Zeke, kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Sofia mencubit Zeke. Selain itu, meskipun dia terlihat sedikit jelek, kemampuan dan kesalehannya yang digambarkan dalam hal ini sudah cukup untuk menebusnya. Kemampuan. Kesalehan berbakti. Aku khawatir dia hanya mengambil pujian yang tidak semestinya. Zeke menyeringai. Huff, kita berada di level yang berbeda, jadi aku tidak akan repot-repot membungkuk ke levelmu. Bagaimana orang biasa bisa membaca pikiran orang hebat? Jawab Yoshua acuh tak acuh. Lupakan saja. Katakan padaku, apakah kamu masih memiliki pengaturan lain? Tanya Zeke. Tidak. Joshua menggelengkan kepalanya. Tapi aku tahu, Zeke menyeringai sambil menunjuk pegunungan di sekitar desa, dan menambahkan, lihat, Sofia. Sofia melihat sekeliling, merasa bingung. Penduduk desa juga melihat sekeliling. Bang! Bang bang bang! Suara keras terus terdengar dari puncak gunung di sekitarnya. Kembang api langsung terlihat bermekaran dan bermekaran di langit setelahnya. Itu bukan kembang api biasa, tapi kembang api yang dirancang khusus untuk penggunaan siang hari. Asap warna-warni itu menunjukkan 7 warna yang terdiri dari merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, seperti pembatas warna yang menyelimuti desa kecil itu. Warna pelangi membuat desa kecil itu terlihat sangat indah, dan desa bobrok itu langsung berubah menjadi negeri dongeng. Setiap foto yang diambil dari sudut manapun dapat digunakan sebagai screensaver. Adegan itu spektakuler, indah dan romantis. Terpesona, semua orang tidak bisa tidak mengungkapkan kekaguman mereka. Astaga, sungguh pemandangan yang spektakuler. Kembang api itu pasti menghabiskan banyak uang. Setidaknya 100.000, menurutku. Itu luar biasa. Hanya orang kaya yang bisa menghabiskan 100.000 untuk kembang api. Kembang api ini bukan apa-apa karena kuncinya adalah tenaga kerja. Banyak orang harus ditempatkan di stasiun di pegunungan untuk menyalakan kembang api ini pada saat yang bersamaan. Sementara itu, Sofia menutupi mulutnya karena terkejut, merasa sangat tersentuh hingga hampir menangis. Bab 299. Sebagai gadis pedesaan, saya bisa mati tanpa penyesalan sekarang karena saya harus menikmati hak istimewa seperti itu. Namun, siapa di balik ini? Dia menatap Zeke. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Zeke menganggukkan kepalanya padanya. Apakah kamu menyukainya? Seorang penduduk desa segera bertanya, apakah kamu yang mengatur ini, Zeke? Ya, Zeke menganggukkan kepalanya. Namun, Yoshua tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, haha. Saya bertanya-tanya mengapa Anda memiliki keberanian untuk mengklaim bahwa Anda berada di balik ini. Ini adalah periode pencegahan kebakaran hutan sekarang. Adalah ilegal untuk membawa api terbuka ke atas gunung, apalagi menyalakan kembang api. Hanya orang kaya dan berkuasa bahkan tidak beberapa keluarga kaya biasa dapat memperoleh izin untuk pertunjukan kembang api. Jadi, beritahu saya, orang kaya dan berkuasa mana yang Anda kenal? Orang kaya dan berkuasa mana yang saya kenal? Saya sendiri orang yang kaya dan berkuasa, mengapa saya masih perlu mengenal orang lain? Puff. Yoshua tertawa semakin histeris. Pekerja lokasi konstruksi yang kaya dan berkuasa. Lelucon yang luar biasa. Biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya, akulah yang mengatur ini. Zeke kehabisan kata-kata. Orang ini sangat berkulit tebal. Yoshua menambahkan, seperti yang Anda tahu, saya punya banyak koneksi di Departemen Proyek Pengembangan Pariwisata di desa kami. Tadi pagi, saya meminta seorang teman dari Departemen Proyek untuk membantu saya membeli beberapa kembang api. Teman saya pasti ingin mengejutkan saya. Jadi dia menyalakan kembang api tanpa memberitahuku. Tentu saja,
dia mengajukan izin untuk pertunjukan kembang api menggunakan nama departemen proyek. Bos dari proyek tersebut adalah keluarga Williams dari Ateville, yang memiliki kekuatan seperti itu. Kerumunan akhirnya mengerti. Mereka percaya semua yang dikatakan Yoshua karena penjelasannya tanpa cacat. Mereka mulai menjilatnya sekali lagi. Memang benar bahwa banyak koneksi membuat pekerjaan ringan. Kamu benar-benar memiliki koneksi luas yang melibatkan semua bidang, bukan, Yoshua? Hah, seseorang benar-benar mencoba untuk mengambil kredit sebelumnya. Malu padanya. Sofia, sekarang setelah kamu melihat dedikasi Yoshua, kamu harus benar-benar melayaninya dengan baik di masa depan. Sofia kehilangan kata-kata karena dia diliputi oleh perasaan campur aduk. Bahkan, dia cenderung percaya bahwa Yoshua juga berada di balik semua ini. Lagi pula, hanya mereka yang berasal dari departemen proyek yang bisa mendapatkan izin untuk pertunjukan kembang api di sini. Bukannya dia tidak percaya pada Zeke, tapi tindakannya tidak bisa meyakinkannya. Yoshua melirik Zeke dengan tatapan menghina. Aduh, miskin itu baik-baik saja, tapi berbohong karena kesombongan itu menjijikkan, Zeke. Bagaimana kamu bisa mencoba mengambil pujian untuk memuaskan kesombonganmu? Segera berubah menjadi perburuan penyihir. Namun, Zeke tidak marah atau kesal saat dia bertanya dengan senyum tipis, apakah kamu punya pengaturan lain? Yoshua berpikir sejenak dan menjawab, saya juga memesan cincin pertunangan, yang akan segera dikirim ke sini. Oh, apakah itu dikirim dengan mobil? Tanya Zeke. Tentu saja. Bagaimana lagi itu bisa dikirim? Dengan pesawat. Hah, ejek Yoshua. Itu bagus kalau begitu. Zeke mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu, dan menambahkan, mereka seharusnya ada di sini sekarang. Selanjutnya, dia melihat ke langit. Semua orang mengikutinya, meskipun merasa bingung. Setelah beberapa saat, suara gemuruh yang jauh terdengar dari langit. Gemuruh itu terus berlanjut dan kemudian semakin keras dan semakin keras. Ketika suara itu cukup dekat, semua orang terkejut mengetahui bahwa itu sebenarnya suara yang dibuat oleh dua helikopter. Helikopter terbang sangat rendah, dan dengan demikian detailnya terlihat jelas. Penduduk desa sekali lagi menjadi liar saat suasana mencapai klimaks. Ini helikopter. Kami belum pernah melihat helikopter dalam hidup kami. Menurut mereka, yang bisa naik helikopter harus pejabat tinggi. Apakah beberapa pejabat tinggi datang ke desa kecil ini? Mengapa mereka datang ke sini? Bab 300. Helikopter melayang di udara, dan kemudian perlahan mendarat. Begitu helikopter-helikopter itu benar-benar mendarat, kerumunan itu mengerumuni mereka, mengelilingi mereka saat mereka mulai mempelajarinya dengan cermat. Pintu kemudian terbuka dan sekelompok pria berjas turun dari helikopter. Pria yang memimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua. Ben lah yang datang untuk mengirimi Sofia mahar yang diperintahkan Zeke. Yoshua menjadi bersemangat saat melihat Ben. Itu Ben, penanggung jawab proyek ini. Aku mengerti sekarang. Temanku di departemen proyek bilang dia akan memberiku hadiah misterius. Kurasa kehadiran Ben di sini adalah hadiah misteriusnya untukku. Kamu lihat, Sofia. Tidak ada uang yang bisa membeli kehadiran Ben di pertunangan kita. Itu hadiah yang berharga. Sofia skeptis ketika dia bertanya-tanya, apakah Ben benar-benar diundang oleh Yoshua? Apakah dia perlu datang ke sini dengan helikopter untuk memberi kita restu? Bukankah Yoshua hanyalah seorang kontraktor? Bagaimana dia bisa membuat Ben datang? Ketika penduduk desa mendengar bahwa kedua helikopter itu juga ada di sini karena Yoshua, mereka menjadi lebih bersemangat. Mereka mengelilinginya dan mulai menghujaninya dengan pujian. Selama Yoshua mengatakan yang baik untuk kita dengan Ben, kita bisa menjalani kehidupan yang mudah selama sisa hidup kita. Oleh karena itu, mereka bertekad untuk menunggangi Koatels Yoshua. Yoshua mendorong penduduk desa pergi dan berkata, pergi, aku akan menyambut Ben. Dia berlari menyeberang ke Ben. Namun, Ben berjalan ke Sofia dan membungkuk hormat padanya. Senang bertemu dengan Anda, Mas Kalum. Seseorang telah meminta saya untuk mengirimkan mas kawin. Kerumunan tersentak kaget. Ben benar-benar datang untuk Yoshua dan Sofia. Karena itu, barang-barang yang dikirim Ben seharusnya adalah hadiah pernikahan karena dia mewakili pihak Yoshua. Kenapa dia bilang mahar? Hanya pemberian dari keluarga mempelai wanita yang disebut mahar. Sementara itu, pikiran Sofia sudah berputar-putar. Tuan Williams, Anda mengatakan seseorang meminta Anda mengirimi saya mas kawin. Siapa itu? Kau akan segera mengetahuinya. Ben tersenyum tipis.
Dengan lambaian tangannya, sekelompok pria berjas segera berdiri berjajar, dengan masing-masing memegang kotak hadiah. Ben melanjutkan untuk mengumumkan dengan suara keras, 1 set kalung berlian. Sepasang anting-anting platinum. Sepasang sepatu hak tinggi kristal. 1000 kilogram emas batangan. Keheningan terjadi saat kerumunan yang bersemangat itu menjadi tenang. Semua orang ternganga takjub. Ini mimpi. Kita pasti sedang bermimpi. Lupakan tentang hadiah lainnya. 1000 kilogram emas batangan saja sudah merupakan sumber kekayaan yang besar. Bahkan bisa membentuk keluarga kaya. Orang-orang seperti mereka tidak akan mampu memiliki uang untuk sebatang emas pun setelah bekerja keras seumur hidup. Ben berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sebuah jet mewah. Sebuah proyek pengembangan pariwisata di White Ridge. Ben awalnya ingin memberinya mobil mewah, tetapi mobil mewah akan tertutup lumpur saat sampai di sini. Karenanya, setelah memikirkannya, dia menggantinya dengan jet. Wah! Kerumunan terbang menjadi gempar lagi. Ternyata kalung berlian dan emas batangan itu hanya sebagai makanan pembuka, sedangkan jet mewah dan proyek pengembangan pariwisata menjadi hidangan utama. Banyak penduduk desa dibiarkan menangis karena kegembiraan. Hanya orang yang sangat kaya dan berkuasa yang dapat memberikan mas kawin. Pada saat ini, semua orang tidak lagi percaya bahwa ini telah diatur oleh Yoshua. Tidak peduli seberapa mampu dia atau seberapa dekat dia dengan pemimpin proyek, tidak mungkin proyek pengembangan jet dan pariwisata diberikan sebagai mahar. Kyle, yang sedang dirawat di tenda, mendengar suara-suara di luar dan berlari keluar dengan kakinya yang patah. Dokter panik. Tetap diam, Pak Kalum, perangkatnya masih terhubung ke tubuh Anda. Namun, Kyle hanya berlari lebih cepat, mengabaikan dokter. Setelah melihat pemandangan di luar tenda, Kyle menangis. Keluarga kami akhirnya berhasil.